Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ichi Togangser. Di sini saya akan membahas PSAT kelas 11 Fisika dan tidak semua saya bahas karena mungkin akan terlalu lama dan ada beberapa yang caranya sama. Jadi untuk kalian semua ketika ingin ingin menjawab pertanyaan, kalian bisa tulis kolom komentar ya. Dari nomor 1, gelombang di bawah ini yang termasuk jenis gelombang longitudinal adalah yang mana? Gelombang Slinky. Oke ya. 1B. Persamaan gelombang transversal yang mempunyai bentuk ini. Oke, kita cek satu persatu. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan A kali sin omega T plus minus KX gitu ya. Kita masukkan. Y sama dengan, enggak usah. Kita langsung mencari aja. Ini kali ini dulu aja, berarti itu sebagai T itu sebagai omega 2pi per 0,02 sama dengan 2pi F. Coret-coret berarti F sama dengan 100 per 250 Hz. Jangan lupa, ini pecahan, nanti jadinya 2 per 100, 100 yang naik gitu ya. Berikutnya, ini sudah betul, nomor 1. Berikutnya nomor 1, panjang gelombang sama dengan, kita buat K sama dengan 2pi per lambda. K-nya itu adalah 2pi per X per 15, sorry. Sama dengan 2pi per lambda. Dari coret-coret berarti lambda sama dengan 15. Betul lagi, amplitudonya di sini tidak ada, ada, tapi tidak dituliskan artinya itu 1. Ini betul lagi. Udah nomor di 1, 2, 3 ada, tinggal lihat nomor 4. Tinggal kalikan aja 50 kali 15. 5 kali 15 itu 75, berarti betul. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Berikutnya nomor 3. Nomor 3 itu sebenarnya mudah. Nomor 3 itu sama persis. Menurut saya pribadi nomor 3 itu sama persis. Tidak ada mana? Tidak ada perubahan, hanya bedanya adalah di sini satuannya hampir sama. Di sini 20, cuma bedanya di sini nih. Omeganya. Di sini 0,2, ini 20, 40 T. Sedangkan yang ini nih ya, kita coba cek ya. Ini kan kali ini kan 2pi per 15, ini juga 2pi per 15, bedanya satuan, berarti ini 15 gitu ya, nomor 3 ya. Oke, bisa dilanjut, bisa ya otomatis ya. Nomor 4, ini sedikit agak susah karena kita harus menggambarnya. Nomor 4, kita gambar seperti ini, kan dua gabus. Pada permukaan suatu lautan terdapat dua buah gabus yang terpisah satu dengan lainnya sejauh 120 cm. Keduanya naik turun. Oke, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, di sini ini gabusnya, ini di sini gabusnya. Ini di sini gabus bawah. Dari sini gabus ini sampai sini gabus ini itu jaraknya sekitar 120. Oke. Terus frekuensinya frekuensinya 4 Hz atau getaran per detik. Kita buat ini 1,5, berarti 3 per 2 lambda sama dengan 120. Berikutnya lambda sama dengan 120 kali 2 per 3, coret-coret 40 berarti 80. Langsung sesuai dengan rumus atas, berarti kita nggak usah cari. 8 kali 4, 32, 320 gitu. Oke, berikutnya nomor 5. Gelombang air laut menyebabkan permukaan air laut naik turun. Oke ya. Perhatikan nomor 5. Nomor 5, V sama dengan lambda kali F gitu ya. Oke. Lambdanya, karena di sini yang ditanya yang kita adalah periode, berarti nggak pakai ini. Pakai satunya lagi. V sama dengan lambda per T. Oke ya. V-nya adalah yang kita cari.
lambdanya adalah 5, periodenya adalah 2. Sudah, yang kita cari yang kita cari adalah T. T sama dengan S per V. S-nya 10, V-nya 5/2. Berarti 4 detik. 5 jawabannya B. Oke, 5B. Gitu ya. Oke, selesai. Oke, saya hapus ini ya. Oke, sekarang saya mau comot yang lain. Saya mau hapus ini dulu. Biar bisa memuat yang lebih banyak lagi. Hapus, hapus, comot yang lainnya. Berikutnya kedua mana? Ini apa ya? Ini berarti ya. Kita tarik ke sini. Kita comot, kita tarik, kita perbesar. Kita luruskan. Menceng. Seperti mukaku. Oke, wis. Nomor 6. Gelombang stasioner. Nah, ini adalah ujung bebas. Ini ada di sini pantulan oleh ujung bebas. Rumusnya adalah Sn sama dengan 2. Aduh, ya Allah. 2N min 1 kali lambda per 4. Gitu ya. Sn-nya adalah 152. Jadikan meter berarti 1,52. 1,52 meter. Karena N-nya adalah 10, kalikan ini jadi 19 kali lambda per 4. Gitu ya. Karena kita mencari lambda terlebih dahulu, didapatkan bahwa lambda sama dengan 0,32 meter. Gitu ya. Yang ditanya adalah kecepatan rambat V sama dengan 50 kali 0,32. Berarti berapa tuh? 50 kali 0,32. 16 meter per detik. Gitu ya. 6 jawabannya A. Nomor 7. Nomor 7 ini hampir sama kayak nomor tadi, nomor berapa tadi? 4 tapi ya? Nomor 4. Nomor 4 hampir sama persis. Jadi saya tidak membahas sepenuhnya, langsung kita jawab. Jawabannya adalah 10 meter per detik. Hampir sama persis. Tidak ada yang bedanya. Nomor 8. Pernyataan yang benar terkait dengan sifat gelombang adalah dapat dispersi, dapat mengalami difraksi, dan dapat mengalami polarisasi. Jawabannya 1, 2, 3. A. 9. Pernyataan yang benar tentang syarat terjadinya gelombang bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia adalah adanya benda yang bergetar, adanya medium atau zat perantaranya, adanya ya 1, 2, 3 lagi 9. Itu ya. Sekarang 10. Ini ada rumusnya 10. 10 itu V sama dengan akar F kali L per M. Oke ya. Lanjut. Dawai panjang ini sebagai L. F-nya ini massa persatuan itu M. Ini F. Oke, langsung aja. Ini kan jadikan 1, sini jadi 1,2 meter. Dikalikan semua, jadinya akar dari 16.000. Gitu ya. 160.000, sorry, 160.000. Oke. Berarti dapatnya adalah 400 meter persegi ya. 400 meter persegi. Itu V-nya. Setelah itu kita nyari F-nya adalah F sama dengan V per lambda. V-nya adalah 400. Oke. V-nya 400. Lambdanya 0,8 karena frekuensi nada kedua. Yang ditanya adalah frekuensi nada kedua. Berarti lambdanya 0,8. Didapatkan menjadi 500. Ya. Nah, ini kayaknya sedikit kurang sampai ya bawahnya. Loh, udah ya makasih. Terus 11.
Oke, terus 11 pipa organa terbuka dan tertutup. Oke ya. Pipa organa terbuka dan tertutup 11. Pipa organa terbuka dan tertutup didapatkan bahwa Fn sama dengan 2N, sorry, N plus 1 kali V, ini yang terbuka ya, per 2L. Terus yang tertutup Fn sama dengan 2N min 1 kali V per 4L. Gitu ya. Terus karena ditanya yang pertama pipa terbuka nada atas pertama ya, sama dengan nada dasar pipa organa tertutup B, ini F1A lah ya, nada dasar pertama sih. Berarti N-nya 1, 1 tambah 1, 2V per 2L, coret-coret, gitu ya. Berarti V sama dengan, V per 0,3, L-nya kan 0,3. Berikutnya yang ini nada dasar misalkan 0 ya, 0B lah ya, OB. Oke, berarti tinggal kita masukkan, didapatkan V per 4L, gitu ya, 4L. Terus kita karena ini sama dengan ini, kan jadi kata-katanya sama, berarti tinggal V per 0,3 sama dengan V per 4L. Ini coret-coret, didapatkan oleh 4LB sama dengan 0,3. Berarti LB sama dengan 7,5 cm. Jawabannya yang A, gitu ya. Itu nomor 11. Sekarang nomor 12. Ini sedikit ambigu soalnya. Saya kira jawabannya 12 itu C. 10 pound min 11. 13. Sebuah mesin ketik menghasilkan bunyi dengan taraf intensitas 30 desibel. Jika mesinnya 100, ini gampang, tinggal 30 ditambah 10 kali 10 log 100. Berarti 30 tambah 20, 50. Jawabannya yang B. Gitu ya. Oke. Saya kira untuk pilihan ganda 6-13 saya cukup. Karena ini sangatlah mudah. Saya hapus terlebih dahulu. Tes. Ini hapus tes. Oke, saya comot lagi nomor berapa ya sekarang ya? 14. 14 itu yang ini ya, ini deh. Ini 14 bukan? Bukan. Bodo amat, kita taruh maning. Pilih 14 bukan? Ambil dulu ini. Saya perbesar. Saya taruh sini, taruh tengah. Nah, ini kecilin lagi dikit. Cukup. Nah, ini. Anda duduk di sebuah auditorium besar seperti teater atau gedung opera. Anda pasti merasakan nuansa berbeda pada sebuah yang ada di dalamnya. Anda bisa mendengar, oke. Kelamaan ya, hal ini dikarenakan adanya dinding akustik peristiwa atas menunjukkan fungsi dinding akustik adalah. Jawabannya apa 14? Jawabannya yang C. Untuk dapat mengurangi kebisingan, dengungan, dan gema di sebuah ruangan atau di suatu ruangan. Oke. Nomor 15 itu 2 dan 4. 16 ini cukup mudah, tinggal dikurangin aja. 154 kurang 1,52 dikali alfanya 10. Sekitar hasilnya itu 0,2. Oke. 17 modulus Young. Ini rumusnya panjang banget. Tak tulis rumus saja ya. Lambda sama dengan D kali sin theta per N. Rumus D sama dengan 1 per N kapital. Gitu ya. Maka panjang gelombang cahaya digunakan oleh adalah, jawabannya adalah, oh ya, saya ketahui dulu. Salah.
Salah. Ini beda rumus. Yang ini beda, yang nomor 17 beda rumus. Rumusnya nomor 17 adalah 17 itu D Y per L sama dengan N kali lambda. Ini sedikit panjang, jadi saya lewatkan, tapi jawabannya saya kasih. Nanti kalian bisa tulis sendiri caranya di buku kalian dan tinggal masukkan. 17 jawabannya harusnya yang E 600 Newton meter. Oke ya. Nanometer, 17 nanometer. Ini kita tulisin dulu ya. Ini sebagai terang pusat, terang kedua. Ini sebagai N kecil. Ini sebagai dulusium adalah Y. Terus ini sebagai dua celah adalah 0,3 itu sebagai D. 0,03 mili itu sebagai D kecil. Terus layar berada itu sebagai L. Gitu ya. Ini L. Maka panjang gelombangnya adalah tinggal dimasukin aja. Gitu aja. Nomor 18 juga sama, caranya hampir sama. Lambda sama dengan D kali sin theta per N. Untuk rumus D sama dengan 1 per N kapital. Nah, 1 per N kapital yang mana? Ini 500 gram per milimeter itu N kapital, jadikan meter dulu. Terus kedua itu adalah N kecilnya. N kecil sama dengan 2. Ini tetanya 30 derajat. Dah selesai. Tinggal kita cari D. 18 nanti dapatnya adalah jawabannya yang D 500 Newton. Ya 500 nanometer. Ya. Nomor 19 pakai tangan 4/3. Tangan 4/3 itu sekitar 53 derajat tan alfa. Oke. Nomor 20 itu pakai rumus cepat. Berarti dapatnya adalah 45 derajat. Pakai tan nanti coret-coret ya. Jadi 1. Oke, gitu. 20 selesai. Kita lanjut ke 21. Kita lanjut nomor 21. 21 di sini mana ya? Ini ya, 21 ya. Enggak tadi kayak ini. Bukan. Ini 21 kan? Iya 21. Oke, ini taruh sana dulu. Ini 21. Perbesar dulu kita. Taruh bawah lagi, perbesar lagi dikit, taruh bawah. Oke. Ini ada beberapa yang kata kerjakan, soalnya kalian bisa kerjakan sendiri dan tulis di kolom komentar jawabannya dan caranya. Atau kalian bisa kirim ke saya jawabannya, karena ini memakan waktu banyak. 21. Benda yang diletakkan di depan lensa cembung di antara pusat lensa dengan titik fokus akan menghasilkan bayangan C tegak dan diperbesar. 22 itu pakai rumus P karena bayangan P sama dengan ini jadikan kita nyari F dulu ya, 1 per F itu dalam meter, kalau 100 kalau senti 100 per F dalam senti. Kita nyari fokusnya dulu, fokus sama dengan 1 per 15 ditambah 1 per 30. Ini sebagai S, ini sebagai S aksen. Berarti per 30, sini berarti 2, sini 1, berarti F sama dengan 30 per 3, 10. Nah, 100 per 10 kan 10 dioptri. Karena nomor 21 sudah saya jawab, nomor 23 hampir sama, cuma bedanya negatif. Jadi tidak mempengaruhi. Jadi tidak bermasalah gitu. Oke. Seorang penderita rabun jauh memiliki titik jauh 2 meter. Orang tersebut ingin melihat jelas pada jarak yang jauh. Ukuran lensa kacamata yang harus dipakai 23 adalah E min 0,5 dioptri. Oke, caranya sama. Bisa pakai 1 per 2. Ini langsung fokusnya sih. Titik jauh itu fokus. Oke, skala nomor 24. Perbesaran. Ini caranya sama persis kayak atas. Langsung aja. Kan teropong. M sama dengan 80 bagi 20.
mutlak kan bisa pakai min, jadi nggak usah masalah. Jadi 8 bagi 2, 4 kali. Gitu ya. Nah, 24, 25 itu sama. Rumus semua itu sebenarnya sama dari Microsoft. Teropong, mata itu sama. Rumusnya M adalah perbesaran SOB, aksen OB per SOB, atau nggak SOK, aksen per SOK, gitu ya, dan sebagainya. Rumusnya sama. Maka didapatkan nomor 25 adalah perbesar mikroskop, yaitu jawabannya 25 adalah yang E, 50 kali. Oke, jika ini kecepatan, saya minta maaf, tapi kalian bisa menuliskan di kolom komentar untuk pertanyaannya, untuk uh, apa namanya, caranya dan sebagainya. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya lebih cepat lagi karena ini sedikit menghemat waktu. Oke ya, nomor 26. Aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya pemanasan global adalah penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan, perluasan jumlah bahan, aktivitas manusia ya, nomor 26 ya. Itu adalah 1, 2, 3, 4. Semua itu termasuk penyebab pemanasan global. Itu 1, 2, 3, 4. Oke. Saya hapus. Ini saya hapus. Pakai ini aja. Gini-gini ya. Ini taruh sini. Saya perbesar. Nomor 27. Saya tuliskan dulu. Oke, 27 itu jawabannya dari pernyataan yang merupakan dampak pemanasan global. Berarti 1, 2, 3. Jawabannya yang A. Pernyataan yang benar untuk upaya pencegahan terjadinya pemanasan global adalah membangun teropong, bukan, mengurangi pembakaran sampah, iya 2, kita cek 1, 2, 3 salah, 1, 3, ini berarti 2 dan 4, yang ada unsur 2 kan 2 dan 4. 29, dampak negatif, pola cuaca menjadi tidak terjadi, ini betul, ini betul, ini betul, ini betul, berarti 1, 2, 3, 4, 29, 30,